Tema khutbah kali ini berjudul pentingnya ucapan tahmid. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istilah tahmid biasa kita kenal juga dengan istilah hamdalah. Tahmid dan hamdalah yang biasa kita baca dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Biasanya umat Islam ketika mengucapkan alhamdulillah itu selesai mengerjakan urusan apa yang dibutuhkan, dihajatkan di dalam dunia ini. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam rangka mendekatkan pemahaman kita bahwa pada akhirnya begitu pentingnya ucapan tahmid ataupun ucapan hamdalah tersebut. Pertama, bahwa dengan kita mengucapkan hamdalah itu termasuk menghadirkan Allah dalam segala aktivitas kehidupan kita. Menghadirkan Allah bukan berarti menghayalkan zat Allah, itu tidak benar. Menghadirkan Allah dalam aktivitas kehidupan adalah ketika kita mengawali kegiatan maka ucapkan basmalah. Ketika mengakhiri kegiatan apapun maka ucapkan dengan hamdalah. Sehingga apa? Apa yang kita kerjakan itu, apa yang sedang kita kerjakan dan apa yang kita selesaikan pekerjaan itu, insya Allah mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang melakukan aktivitas apapun di dalam bekerja, di dalam pekerjaan rumah, aktivitas kegiatan kita, maka ketika kita melakukan perbuatan itu hadirkan Allah. Maksud menghadirkan Allah itu sehingga pada akhirnya apa yang dilakukan oleh anggota tubuh kita ini jangan sampai melanggar aturan Allah. Maka kalau sudah bisa kita lakukan itu, akhiri dengan perbuatan kita itu dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga dengan demikian maka ketika muslim ketika selesai mengerjakan pekerjaan dengan mengucapkan alhamdulillah atau alhamdulillah, berarti dia sudah menghadirkan Allah di dalam kehidupan aktivitas kita. Karena tidak ada yang bisa menjamin, tidak ada yang bisa membantu, tidak ada yang bisa menolong, dan tidak ada yang bisa memastikan apa yang akan kita lakukan tanpa izin Allah. Maka itulah nanti kalau kita pahami secara gampang beriman kepada qada dan qadar Allah. Apa yang dimaksud beriman kepada qada dan qadar Allah adalah semua aktivitas yang akan terjadi nantinya itu tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Sehingga ketika kita punya satu planning dan kita bisa kerjakan itu secara maksimal, maka layak dan pantas kita ucapkan alhamdulillah, bahwa segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu pentingnya ucapan baca doa setelah tidur itu, karena kita berharap dan berdoa setelah kita tidur kita akan bisa bangun lagi. Maka kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Apa artinya itu? Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami dan kepadanya kita kembali. Maka sebenarnya di dalam Islam orang yang tidur itu sama dengan orang yang mati. Sehingga dia kalau tidak bangun lagi maka matinya berkepanjangan, maka tidurnya berkepanjangan, sehingga dia disebut dengan mati ataupun wafat. Ketika kita sudah tidur dibangkitkan Allah, dibangunkan Allah, berarti kita tidak mati. Maka kita dianjurkan mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kalau selesai kita buang hajat, buang BAB dari toilet, begitu besarnya nikmat Allah terhadap karena kita sudah bisa buang BAB, maka kita ucapkan alhamdulillahilladzi adhaba 'anil hazan wa afani. Banyak orang yang tidak bisa BAB akhirnya masuk rumah sakit. Tapi karena dengan izin Allah kita bisa BAB dengan secara normal, selesai
kita BAB, maka kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ini menjadi satu nikmat yang luar biasa, sehingga kita merasakan begitu dahsyatnya pertolongan Allah. Dan oleh karena itu, selesai aktivitas itu, maka kita ucapkan alhamdulillah. Itu berarti menghadirkan Allah dalam segala aktivitas kehidupan kita. Yang kedua, hikmah ataupun pentingnya kita mengucapkan tahmid alhamdulillah itu apa? Karena dengan mengucapkan zikir alhamdulillah itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang sudah kita pernah lakukan. Hadis Bukhari, hadis Muslim, dan buku-buku hadis yang lain yang menjelaskan Rasul pernah berjanji kepada kita ketika kita selesai sholat membaca zikir astagfirullah, kemudian dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kemudian dibaca dengan doa Allahumma antas salam sampai selesai, kemudian dengan zikir subhanallah 33 kali, kemudian tahmid alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditutup dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Di hadis itu Nabi menutupnya, seandainya kita bisa membaca itu setelah sholat wajib, maka dosa kita walaupun seperti buih di tengah lautan itu akan diampunkan Allah. Maka jangan sampai zikir setelah sholat itu tidak kita baca. Sesibuk apapun kita, zikir setelah sholat itu tetap dibaca. Walaupun zikirnya tidak bisa waktu duduk, sambil jalan, sambil naik kendaraan, tetap zikir pasca sholat 5 waktu itu mesti dibaca. Karena apa? Karena manfaatnya, hikmahnya, dan sugesti motivasi yang diberikan Rasul kepada kita itu sangat luar biasa. Apa itu? Bisa menghapuskan dosa kita, walaupun dosa kita itu seperti buih di tengah lautan. Itulah hadis ini matching dengan hadis Nabi nanti dibaca dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Rasul pernah bersabda, iringi perbuatan salah dengan perbuatan kebaikan, iringi perbuatan buruk dengan perbuatan kebaikan. Apa janji Nabi? Tamhuha, insya Allah Allah akan menghapuskannya. Dan berakhlaklah, bergaulah dengan sesama manusia dengan pergaulan yang baik. Ini artinya apa? Hadirin yang dirahmati Allah, siapapun kita pasti pernah bersalah dan berdosa. Yakin kita ini, siapapun kita, kalau sudah mulai bangun tidur sampai mau tidur kembali, pasti banyak salah dan dosa kita. Satu aja kita nggak pernah salah, ketika kita sedang tidur. Kalau sudah mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, banyak banget dosa yang kita lakukan. Dosa mata, dosa bibir, dosa mulut, dosa tangan, share medsos yang gak benar, segala macam, memfitnah, menggunjing, menghibah, membuat hoax dan segala macam. Itu dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maka Rasul sangat sayang kepada kita. Insya Allah setelah zikir kita selesai sholat, seperti membaca alhamdulillah, insya Allah dosa-dosa tadi akan diampunkan oleh Allah. Amin. Ini penting, sehingga apa? Sholat itu bukan hanya sekedar sholat, tapi ada amal-amaliyah yang bisa kita baca. Semoga termasuklah dengan membaca kalimat tahmid, insya Allah dosa kita diampuni oleh Allah. Yang ketiga, pentingnya ucapan tahmid itu apa? Sebagaimana dalam surah Yunus ayat 10 tadi, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin.
Maka ulama tafsir mengatakan ayat ini menjadi contoh bahasa ataupun ucapan-ucapan penduduk surga itu adalah ucapan alhamdulillah. Maka ketika kita masih hidup sering mengucapkan tahmid ataupun alhamdulillah, berarti kita sama mencontoh ucapan-ucapan penduduk surga. Maka di ayat inilah nanti ulama mendasarkan bahwa kalau mengawali doa ucapkan tahmid dan mengakhiri doa ucapkan tahmid, maka ayat itu berkata wa akhiru da'wahum fiha alhamdulillahi rabbil alamin. Maka kalau kita baca buku-buku tuntunan doa yang ditulis oleh para ulama-ulama terdahulu, seperti buku Majmu' Syarif, amalan-amalan, dan buku-buku seperti buku Yasin, kalau kita baca itu Masya Allah, di situ diajarkan kalau kita mengakhiri doa maka ucapkanlah dengan alhamdulillah, mengawali pun ucapkanlah dengan alhamdulillah. Kalau dasar hukum mengucapkan alhamdulillah sebelum kita berdoa, hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh Arab Badui. Badui ini adalah Arab pedusunan, Arab kampung. Ujuk-ujuk datang kepada Nabi, ya Rasul, bagaimana aku bisa mengucapkan pujian kepada Allah? Maka Rasul menjawab, ucapkan pujian kepada Allah, antara lain ucapkan alhamdulillah. Setelah memuji Allah, maka Arab Badui tadi bertanya, setelah itu untuk aku apa ya Rasul? Rasul mengajarkan doa, Allahumma arhamni wahdini warzuqni wa'afini. Itulah doa yang diajarkan oleh Rasul. Maka berdasarkan hadis ini, kalau kita mau membaca doa, maka awalilah dengan pujian kepada Allah. Dan berdasarkan surah Yunus ayat 10, kalau mengakhiri doa, maka ucapkan juga dengan memuji Allah seperti ucapan alhamdulillah. Cakep. Awalnya kita puji Allah, akhirnya juga kita puji Allah. Bahkan nanti dalam beberapa riwayat menjelaskan setelah kita puji Allah, sebelum kita berdoa, maka sholawat kepada Nabi. Baik sholawatnya itu di awal, di pertengahan, atau di akhir. Nanti kalau kita lihat pendapat Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, maka cakep. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nanti baru baca doa bla 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 dan segala macam. Itu sesuai dengan tuntunan dan itu ada dasar hadis ataupun ayat suci Al-Qur'annya. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momentum ataupun hal yang terpenting, satu di antara yang dua tadi, begitu pentingnya ucapan tahmid. Ternyata ucapan tahmid itu adalah ucapan penduduk surga. Maka mulailah ketika kita berdoa dan mengakhiri doa dengan mengucapkan alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulan khutbah yang sangat singkat kali ini, pentingnya ucapan tahmid ataupun alhamdulillah itu ada 3 macam. Pertama, ketika kita mengucapkan tahmid, berarti kita menghadirkan Allah dalam segala aktivitas kehidupan kita. Yang kedua, setelah kita mengucapkan tahmid, berarti kita termasuk mengambil ucapan-ucapan, mencontoh ucapan-ucapan penduduk surga. Yang ketiga, dengan ucapan tahmid tadi ternyata sugestinya, motivasinya bisa menghapuskan dosa-dosa kita walaupun seperti buih di tengah lautan. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Intinya adalah mari kita selalu berucap dan membaca zikir Alhamdulillahirabbil alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa memberikan kemanfaatan bagi saya pribadi dan juga bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim walhamdulillahi rabbil alamin.